Handuk di tempat yang datar, baju bayi, waslap 2 ya. Kemudian silakan. Tidak dikelihatan Ibu. Kita pakai sarung tangan boleh, tidak juga apa-apa ya. Kemudian ini, ini ada perlak ya. Silakan kalau mejanya sudah pakai perlak, kita nggak perlu pakai perlak. Ya boleh, kalau pakai celemek wajib biar kalian tidak basah. Itu komen menemukan celemek begini. Ya Bang. Baru. Ya. Baik, satu celemek, kemudian ya, ini kita pakai kapas apa namanya? TTT. Kapas DDT biasanya ada namanya ya untuk membersihkan. Ya, kemudian selesai itu aja sama tempat Bengkok. satu lagi untuk melap biasanya kasar ya. Ya, baik kita memulai. Ya, dan satu lagi disiapkan adalah ember berisi air. Itu juga tempat sampah dan juga tempat untuk keranjang baju-bajunya yang kotor. Gitu ya. Jadi air yang hangat itu harus dicek, jangan sampai terlalu panas, atau terlalu dingin. Cara efektif untuk mengecek air ini adalah dengan siku. Ini berbeda dia sensitifnya. Kalau siku sehingga bayinya tidak terlalu panas, bahaya jangan sampai terbakar ya, ataupun malah terlalu dingin. Jadi bisa kita cek menggunakan Siku. untuk airnya ya. Ini Ibu terlalu terlalu rendah ya. Bisa nggak di sini ya? Muat. Tapi nggak apa-apa. Atau pakai meja itu. Atau pakai udah nggak apa-apa deh. Ya nanti sulit ya, agak bungkuk soalnya. Coba kalau ini nih, bisa nggak dia? Atau cukup nggak? Muat Ibu. Cukup. Ini ya. Jadi menggunakan Siku. Jika sudah siap seperti ini ya, bayi baru kita bawa ke tempat mandi. Ibunya bisa diajak untuk bisa ikut melihat. Atau kalau kita membantu mandikan, berarti kemungkinan ibunya tidak bisa mandikan sendiri bayi. Apakah mungkin masih pasca operasi? Itu ya indikasinya ya. Iya. Silakan aja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketika sudah siap, kita jangan lupa mencuci tangan. Ya, walaupun kita tidak menggunakan sarung tangan kita harus bersih. Nah, bayinya ya, sudah begitu, bayi kemudian diletakkan, sudah alatnya siap, maka bayi diletakkan di meja yang datar. Seperti ini semuanya. Ya. Nah, kalau sudah diletakkan, boleh kita melepaskan bagian bayi. Aku tidak menggunakan sarung tangan, biasa sarung tangan agak licin ya. Iya. Jadi silakan dibuka, kita letakkan di keranjang ya. Nah, hati-hati sama membuka, silakan kita kita perbagian. Jangan biarkan bayinya kedinginan. Di rumah mandi biasanya tidak boleh menghidupkan AC ya. Lagi bayinya dengan selimut ya. Kita bertahap sekarang. Selama kita membuka, perhatikan pada badan bayi ya. Apakah ada ruam ya? Apakah ada kelainan, terutama tali pusatnya kalau belum putus dicek apakah ada infeksi atau apa itu ya. Kalau masih dibalut dengan kasar silahkan buka ya, buka. Nah, kalau masih basah baru kita menggunakan sarung tangan. Jadi tetap kita menyiapkan sarung tangan bila ada yang diperlukan. Seperti itu ya, untuk agar tangan kita misalnya terkena yang infeksi misalnya, atau hal-hal yang terkena cairan pada bayi untuk bersihkan. Tapi
kalau tali pusatnya sudah putus nggak ada masalah. Tapi kalau tali pusatnya belum putus, itu kita harus cek adanya perdarahan, pembengkakan atau seperti apa. Dan bila sudah, maka langkah yang pertama adalah di sini kita bisa membersihkan dulu, ya. Pertama adalah wajah atau mata bayinya. Ya, jika ini dilakukan jika bagian wajah ada pusnya, ya. Jadi silakan dibersihkan mata bayinya dulu. Seperti itu ya, kiri dan kanan. Bisa juga disiapkan cotton bud jika kita melihat ada hidung atau telinga yang kotor, dengan tetap selimutkan, ya. Sudah bersih semua itu, baru kita mulai melakukan bersihkan wajah bayinya, ya. Ini muka dulu, ya. Masukkan, peres, ya. Baru kemudian mulai mengusap kepala bayi. Bu, pakai sabun enggak? Kalau kepalanya penuh dengan kayak kerak-kerak itu, maka tubuhkan sabun kepala. Ya, dari sini, enggak ke sana. Ya, hilangkan kerak-keraknya. Tapi yang pertama kalau ada kerak, kita muka dulu, wajah dulu. Wajah bayi. Ya. Ya, dibersihkan. Baru kemudian pakai sabun, ya, baru kepala. Sampai bersih. Nih, sampai terus. Ya. Sudah? Nah, kalau sudah bisa dibilas lagi pakai air. Ya. Seperti itu. Ya? Nah, kemudian langkah yang selanjutnya baru kemudian badan. Itu nanti pakai genitalia. Baru kemudian basuh seluruh badan, ya. Lihat, nih, ya. Pada leher, biasanya yang paling banyak itu pada bagian lehernya, ya. Hati-hati ketika agar tidak licin-licin bergoyang, makanya ini ada gininya biar tidak licin. Kalau enggak, kalian cukup pegangnya, ya. Tangannya masukkan sedikit, ya. Tangan langsung, ya. Kemudian dibalik, cara balik ya, pegangan, ya. Ya. Sanggah, baru kemudian, ya, kakinya. Nah, terakhir baru nih bokongnya. Ingat tadi ketika melepaskan itu, kalau pakai pampers, buka ya seluruhnya. Ya, kalau masih lengket dengan ada kotoran, ya, maka kalian menggunakan sarung tangan, ya. Setelah membasuh muka itu duluan, ya, angkat pakai sarung tangan, baru bersihkan kotoran-kotorannya satu arah, ya, dari atas ke bawah, bukan dari sisi, tapi dari atas ke bawah. Ya, nah, tadi dilanjutkan, semuanya disabunin. Sudah? Nah, sudah selesai semuanya, ya. Ini sudah. Jadi yang satu kepala tadi sudah, ya, yang satu seluruh badan dan genitalia. Baru kita angkat bayinya. Perhatikan cara mengangkat bayi dengan pegangan yang kuat. Nih, ini standar memegang bayi agar tidak terjatuh, ya. Bukan begini, bayinya bisa goyang-goyang, ya. Jadi satu, ini maafan, ya, untuk memasukkan ke dalam. Ini biar kemana nih? Oh, bayinya teriak, wah, berontak ya. Tantrum. Udah bayangkan ini. Ya kan, apalagi kalian kasih air atau apa. Baru nah, ya. Baru kemudian disudutkan. Benar ya? Oh, sorry. Baru diletakkan. Ketika meletakkan, ya, bayinya masuk
kakinya ya, baru badannya. Jangan lupa, tenang. Bayi kalau kalian panik ya, seperti ini, baru di ya. Hati-hati ya ketika bayi memandikan. Bila perlu ada bayi yang memasukkan, kita memberikan pada telinganya juga ini apa namanya untuk penyumbat kalau ada. Tapi kalau ini kan belum ada. Ada sekarang juga yang diberikan ke bayinya. Tapi kalau tidak kita hati-hati ya. Jadi memberikan ini ya, kemudian ininya baru semua ya, silahkan dibersihkan. Nah sudah begini, ini tetap pegang ya yang rapi. Ini kalau taruh kaki sudah bisa, tapi pegangan ini kuat. Ini yang kita pakai mengelap. Berikutnya untuk membasuh belakangnya, perhatikan Bapak Ibu, ini lepas satu-satu ini tangannya, kemudian tahan. Ya, ini tetap kuat, ini tetap ya. Nah langsung kembali ya. Ini senang biasanya bayinya. Ini licin. Nah, ya. Nah itu jangan lepaskan dulu sampai kalian benar-benar memegang ini. Baru ya seperti itu pegangannya. Sudah mudah kan? Sudah selesai. Balikan lagi bayi ya. Nya bisa ditaruh di tempat sampah keranjang, tempat sampah keranjang. Baru kemudian bayinya diletakkan di handuk, langsung bungkus. Ya. Ya, boleh diajak ngobrol ya. Sama bayinya diajak bicara biar dia tidak nangis terus, jangan stres. Ya. Nah, ketika sudah ini ya, jadi perhatikan untuk perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat ini ketika mandi cukup dibersihkan. Bagian tali pusatnya dikenakan air, dan ketika sudah selesai hanya cukup dikeringkan. Ya, kalau ada yang kayak bilang kasar tadi, tinggal ginikan kasar, keringkan dia dengan kasar. Jadi tidak dibubuhkan satu apapun pada tali pusat. Betadine pun sekarang tidak diberikan sampai dia lepas. Tetapi nanti bagian tali pusatnya ada ketika kita selesai mandi menggunakan popok itu agak dilipat nanti agar dia tidak terkena kotoran. Jadi agak dilipat ke atas. Jadi pastikan kalau dia belum lepas ini sekitarnya itu jangan sampai ada sisa dari air. Ya, nah sudah selesai, tinggal kita bawa dan gendong. Nah, ya, ini silahkan kalau butuh ini minyak telon dengan gerakan cepat bisa bayinya di ya itu ya, dia senang biasanya dipikir gitu ya. Terus ya terutama pada bagian sudah. Nah tali pusatnya dibawa ke atas, kemudian bisa dipakaikan, pasang popok ya, baru di atau pasang pampers. Sekarang jarang ada yang pakai popok, kebanyakan pakai pampers. Sudah ada pampers bayi baru lahir, ya betul ya? Ya Ibu. Jadi kalau begini tali pusatnya jangan lupa dibawa ke atas. Jadi kalau dia tidak akan kena kotoran pada pampers, apalagi emaknya lupa, tidak segera mengganti kalau ininya penuh ya. Kadang-kadang tunggu sampai bergelantungan. Ibu pernah lihat bayinya sampai bergelantungan entah berapa kilo penampungan ininya ya. Nah, oke.
bisa bergerak-gerak dia biasanya menangis. Tidak sesederhana ini ya. Habis memandikan kalian yang keringetan. Ibu sudah pernah begitu, habis itu langsung ngalir olahraga seperti itu ya. Jadi ya, ini baik-baik ini kan ya ke ibunya, kemudian kita gendong sampai dia sudah bisa dibawa ke ibunya. Ya, untuk dibawa ke ibunya, sambil bawa ibu sudah dimandikan, kita beresin barang-barangnya juga, semua ininya ke ibunya ya. Itu sampai ke ibunya, bayinya sudah bersih, langsung minta ibunya untuk menyusui karena ini lagi nangis tadi. Ya enggak mungkin. Jarang loh ada bayi dimandikan diadem ya, seminggu satu biasanya begitu.